Bismillahirrahmanirrahim. Hayyun tahiyatul Islam ya tahiyatu ahlil jannah tahiyah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sampai saat ini masih berkenan menjadikan kita semua sebagai mukminin muslimin, menganugerahkan nikmat sehat, memberikan kesempatan dan kelapangan, serta ada nikmat yang lain yang tidak kalah pentingnya bagi kita, yaitu nikmat diringankan menjawab perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini pun di bulan ini kita masih dapat istiqomah pada siang harinya menjalankan ibadah inti, itu saum Ramadan, dan masih kita hiasi ibadah inti di bulan Ramadan ini, saum kita ini, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak kebaikan, berinfak, bersedekah, serta pada malam harinya kita masih dapat berdiri tegak menjalankan sholat malam atau qiyamul Ramadan. Harapannya mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, amal saleh dan kebaikan yang kita lakukan, benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ibadah, amal dan kebaikan yang diterima, yang makbul. Salawat salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in tabi'in tabi'in, serta kepada kaum muslimin yang istiqomah. Akhwati fillah, bincang-bincang kita berangkat dari satu hadis sahih, ya, atau satu riwayat sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya dari Ummul Mukminin, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan melebihi mujahadahnya pada bulan-bulan yang lain. Dan ia bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir melebihi mujahadahnya pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Pertama, ini riwayat sahih karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tentunya di antara deretan hadis ahad, inilah hadis sahih derajat ketiga. Karena yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim. Yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Urutan ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setahun, sehubungan dengan interaksinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadahnya. Karena ketika disampaikan oleh Aisyah bahwa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah pada bulan Ramadan dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi mujahadahnya pada bulan-bulan yang lain, menunjukkan bahwa pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan juga baginda Rasul bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika tiba bulan Ramadan, baginda Rasul meningkatkan mujahadahnya, kemudian meningkatkan atau menaikkan intensitas ibadahnya.
Dan ketika tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baginda Rasul kembali meningkatkan mujahadahnya dan menaikkan intensitas ibadahnya. Sehingga kalau kita runut, ya, bulan Ramadan itu adalah puncak ibadah atau bulan, ya, puncak ibadah dalam setahun. Dan 10 hari terakhir itu juga adalah puncak ibadah dalam setahun. Sekedar untuk mengkomparasi, untuk membandingkan, yang dengannya insya Allah kita harapkan bisa tahu, ya, seperti apa kira-kira ibadahnya baginda Rasul di bulan Ramadan. Maka kita mesti mengetahui seperti apa ibadahnya baginda Rasul di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita tahu seperti apa ibadahnya baginda Rasul di luar bulan Ramadan, insya Allah kita mendapatkan bayangan atau gambaran seperti apa kira-kira ibadahnya baginda Rasul di bulan Ramadan. Maka kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin pada bab mujahadah itu, disitulah dikutipkan riwayat-riwayat. Kebetulan nggak megang kitabnya, nggak apa-apa. Di antara riwayat yang dituliskan oleh siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Hizam Al-Hazim Al-Hawrani Dimashqi Asy-Syafi'i An-Nawawi, Imam Nawawi, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu adalah, atau pada bab itu, pada bab mujahadah itu adalah riwayat yang menceritakan bahwasanya apa? Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam kehilangan baginda Rasul dari atas tempat tidurnya. Kemudian ia mencari-cari, meraba-raba begitu, dan ia mendapati baginda Rasulullah SAW sedang melaksanakan qiyamul lail dan didapati kedua kakinya bengkak. Ini sangat terkenal riwayat ini. Didapati kedua kaki baginda Rasul apa? Bengkak. Wa tafattarat qadamah, ya. Jadi tafattarat itu tidak ada arti yang lain kecuali apa? Kecuali bengkak memang. Ada orang yang mengatakan bekas katanya. Bengkak itu bekas betul, ya. Tapi orang mengartikan bekas itu karena apa namanya? Atau sebagian orang mengartikan bukan bengkak tapi bekas katanya. Itu dikarenakan apa? Terpengaruh dengan apa? Logika. Katanya apa? Salat malam itu kan menyehatkan. Kok baginda Rasul salat malam kakinya bengkak? Nggak menyehatkan dong, kan itu ya. Padahal tidak ada arti lain dari tafatturat kecuali bengkak. Dan justru ini kalau hemat saya, wallahu a'lam bishawab, menunjukkan tentang mujahadahnya baginda Rasulullah SAW dalam beribadah. Mujahadahnya baginda Rasul dalam beribadah, bukan gulu, bukan berlebihan. Sebagian orang ada yang menyebutkan kalau sampai begitu berarti ibadahnya gulu dong. Bukan gulu. Justru ini adalah salah satu contoh dari mujahadahnya baginda Rasul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah apa namanya? Salah satu bukti mujahadahnya baginda Rasul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari dialog itu. Karena Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Au kama qila fil hadits, tatakallafu ala hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Kata Aisyah, "Engkau berlebih-lebihan melakukan ini wahai Rasulullah. Sedangkan Allah telah menjamin akan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu atau yang akan datang. Engkau beribadah sampai segitunya," kira-kira begitu ya. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Aisyah? "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, atau kama qila fil hadits. Jadi realisasi syukur salah satunya adalah dengan apa? Bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya angkatkan riwayat ini untuk kita untuk apa namanya? Menunjukkan bahwa di luar baginda Rasul, di luar bulan Ramadan, ibadahnya baginda Rasul itu sampai seperti itu gitu. Kemudian pada riwayat yang kita angkatkan, katanya kalau di bulan Ramadan mah baginda Rasul meningkatkan mujahadahnya, menaikkan intensitas ibadahnya, sehingga bisa kita bayangkan kira-kira seperti apa begitu. Kalau di luar bulan Ramadan saja baginda Rasul beribadah seperti itu, apatah lagi di bulan Ramadan. Dan contoh ya, dari para sahabat itu ada. Jadi kalau bapak-bapak
berkesempatan gitu ya membeli sebuah kitab. Jadi Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah, ini seorang ulama besar, hidup di tahun 400-an Hijriah. Beliau seorang ulama hadis, beliau seorang faqih. Itu pernah menulis kitab Qiyamul Lail, kemudian Qiyamul Ramadan, dan Kitabul Witri. Diringkaslah kitab itu dan diberi judul Mukhtasar Qiyamul Lail wa Qiyamul Ramadan wa Kitabil Witri. Ringkasan salat malamnya Rasul, salat tarawihnya Rasul, dan salat witirnya Rasul. Nah, di dalam kitab itu dikutipkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang seperti apa salat malamnya Rasul yang cuma 2 malam itu. Salat tarawihnya baginda Rasul yang cuma 2 malam itu. Kan baginda Rasul mengimami para sahabat melakukan salat tarawih berjamaah 2 malam, ya kan? Katanya apa? Pada malam pertama itu, ketika baginda Rasul melakukan salat tarawih, diikuti oleh para sahabat yang lumayan banyak jumlahnya. Biasa malam pertama, ya enggak? Malam pertama itu biasanya jamaahnya banyak. Waktu itu gitu juga sama. Dan baginda Rasul di malam pertama itu disebutkan di situ dalam kitab itu membaca di rakaat pertama setara dengan 200 ayat. Setara dengan berapa? 200 ayat. Kemudian di rakaat terakhir, rakaat ke-8, karena baginda Rasul melaksanakannya dengan 11 rakaat, baginda Rasul membaca setara dengan 60 ayat. Gitu. Jamaahnya banyak. Ini yang membedakan sahabat ya dengan kaum muslimin mungkin di generasi kita sekarang. Istilah kata pada malam pertama itu dihajar dengan bacaan panjang setara dengan 200 ayat di rakaat pertama, kemudian 60 ayat di rakaat terakhir. Apa yang terjadi pada malam berikutnya, pada malam kedua? Jamaah yang datang ke masjid, para sahabat yang datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih berjamaah bersama baginda Rasul, jumlahnya semakin banyak. Kalau sekarang jamaah digituin, kebayang sama kita kan? Iya. Kreatif ya. Inisiatifnya juga, inisiasinya luar biasa juga gitu. Kreatif, cari masjid yang lain yang bacaannya lebih pendek. Jadi pada malam kedua itu sahabat yang datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah atau tarawih berjamaah bersama baginda Nabi semakin banyak jumlahnya. Tapi pada malam kedua itu baginda Rasul masih mengimami para sahabat melakukan sholat tarawih berjamaah. Dan pada malam kedua itu sama ya, baginda Rasul membaca hampir mirip dengan kemarin. Di rakaat pertama setara dengan 200 ayat. Kemudian di rakaat terakhir ke-8 setara dengan 60 ayat. Apa yang terjadi pada malam ketiga? Para sahabat yang datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih bersama baginda Rasul itu berbondong-bondong. Sehingga baginda Rasul lihat, waduh, kira-kira begitu ya. Maka pada malam ketiga itu baginda Rasul tidak jadi mengimami para sahabat melakukan sholat tarawih berjamaah, karena satu kekhawatiran sholat tarawih berjamaah dipersepsikan sebagai satu kewajiban. Begitu ceritanya. Yang kita lihat bacaannya itu loh. Kemudian yang kita lihat apa? Mujahadahnya para sahabat itu. Jadi pada malam pertama banyak, malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak. Begitu. Kemudian tentang yang tadi itu, riwayat yang tadi, riwayat yang saya bacakan untuk kita tadi itu, katanya baginda Rasul didapati oleh Aisyah melakukan sholat malam dan kedua kakinya pada bengkak. Ini juga yang membedakan generasi sahabat dengan kita. Kalau kita sekarang mungkin ketika tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul cukup sebagai pengetahuan, usaha ya untuk menyelaraskan apa yang kita tahu dari baginda Rasul dengan amal kita, dan amalnya baginda Rasul itu kadang-kadang tidak dilakukan oleh kita. Kadang-kadang ya. Nah, para sahabat itu ketika mereka mendengar Aisyah menyampaikan demikian kepada mereka, kan penasaran mereka. Seperti apa sih sholat malamnya Rasul sampai katanya kedua kakinya itu bengkak. Seperti apa?
Maka diceritakan bahwa beberapa malam kemudian itu para sahabat itu selalu mengintai masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengintai apa? Masjidnya baginda Rasulullah SAW. Seraya mereka berharap baginda Rasul melaksanakan qiyamul lail di mana? Di masjidnya. Karena riwayat Aisyah itu menceritakan tentang baginda Rasul melaksanakan sholat malam di mana? Di rumahnya, bahkan di kamarnya. Gitu. Para sahabat menginginkan baginda Rasul melakukan sholat malam di masjidnya. Dan benar, pada satu malam, di awal 2/3 malam, baginda Rasul keluar dari masjidnya, kemudian keluar dari rumahnya, kemudian masuk di masjidnya dan mulai berdiri untuk bertakbir melaksanakan qiyamul lail. Kemudian para sahabat masuk ke masjid. Di antara sahabat itu ada siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi kalau Bapak itu buka kitab Riyadhus Shalihin pada bab mujahadah, satu riwayat yang menceritakan itu di antaranya adalah riwayat siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Nah, pada malam itu mereka mengetahui kenapa Aisyah mengatakan baginda Rasul, katanya apa? Didapati sedang melaksanakan sholat malam dan kedua kakinya bengkak. Maka di rakaat pertama itu baginda Rasul baca surat Al-Baqarah. Baca surat apa, Pak? Surat Al-Baqarah. Boleh dibacalah hadisnya itu nanti. Ketika baginda Rasul baca ayat yang ke-100, sahabat ini berharap di dalam hatinya baginda Rasul ruku. Ini sudah 100 ayat. Istilah kata lutut sudah mulai terteran, kan begitu ya. 100 ayat. Tapi ternyata baginda Rasul belum ruku. Baginda Rasul melanjutkan bacaannya, dan ketika sampai di ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, lagi di antara sahabat itu ada yang berharap baginda Rasul ruku, ya. Karena ini surat Al-Baqarah sudah selesai. Ternyata setelah itu baginda Rasul membaca surat An-Nisa. Jadi lompat ya. Di riwayat itu lompat. Bisa dilihat di Riyadhus Shalihin. Jadi dari Al-Baqarah lompat ke mana? An-Nisa. Maka riwayat ini dijadikan dasar pijakan oleh sebagian ulama bahwa imam ketika mengimami, kalau urusan suratnya tidak mesti runut. Tapi kalau ayat wajib runut. Kalau ayat nggak boleh. Baca Fatihah kacau kan jadinya kalau begitu. Ayat pertama dibaca ihdinas siratal mustaqim, selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh. Tapi kalau surat itu dalam riwayat ini disebutkan baginda Rasul setelah membaca surat apa? Al-Baqarah baca An-Nisa. Ketika selesai dari An-Nisa, selesai membaca yastatunaka qulillahu yuftikum fil kalala, maka ada di antara sahabat itu yang kembali berharap baginda Rasul ruku. Ternyata baginda Rasul lanjut, mulai membaca surat Ali Imran. Sudah gitu coba dibaca riwayatnya, diselingi dengan apa? Kalau ada apa namanya ya, disebutkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul kadang bertasbih. Kemudian kalau ketemu ayat-ayat azab, baginda Rasul memohon dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi lama tuh salat malamnya baginda Rasul itu, bacaannya itu. Selesai dari Ali Imran itu, baginda Rasul tidak lagi berharap baginda Rasul ruku, enggak. Mereka sudah mulai pasrah, mungkin habis ini baca surat Al-Maidah nggak apa-apa, lanjut. Nah, itu. Tapi baginda Rasul dari Ali Imran itu ruku. Bayangkan satu rakaatnya baginda Rasul baca 3 surat panjang sekaligus, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, ini satu riwayat saya yang menjelaskan bahwa ketika melakukan sholat malam, kadang baginda Rasul itu langsung apa? Membaca bacaan yang panjang. Karena pada riwayat yang lain yang juga sahih disebutkan baginda Rasul kalau melakukan sholat malam, kadang membuka ya sholat malamnya itu dengan apa? Bi rakaataini khafifain, dengan 2 rakaat yang ringan, bacaannya pendek. Jadi kadang baginda Rasul mengawali dengan 2 rakaat yang ringan, kadang baginda Rasul langsung membaca bacaan yang panjang. Contohnya waktu itu. Maka para sahabat paham. Oh, pantas Aisyah mengatakan baginda Rasul katanya didapati sedang melaksanakan sholat malam dan kedua kakinya bengkak. Dan ada di antara sahabat itu yang keesokan harinya bercerita kepada sahabat yang lain, ya, tadi malam itu hampir aku duduk, kemudian aku tinggalkan masjid itu karena aku tidak sanggup melaksanakan sholat malam bersama baginda Nabi. Nah, sekali lagi ini dilakukan kapan? Di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Ada contoh tadi bagaimana sholat tarawihnya para sahabat dan baginda Rasul. Malam pertama jamaahnya banyak, malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak.
Nggak kebayang kalau sholat tarawih itu dilakukan selama sebulan penuh, kan gitu. Nah, ketika tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kalau disebutkan pada riwayat yang kita angkatkan pada kesempatan ini, wa yastahidu fil ashril awakhir minhu ma la yastahidu fi ghairihi. Dan baginda Rasul bermujahadah. Artinya apa? Meningkatkan lagi mujahadahnya, menaikkan intensitas ibadahnya di 10 hari terakhir itu, sehingga melebihi mujahadahnya pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Seharusnya begitu. Ada sebagian orang, dan bukan kita, kalau wajah-wajahnya ini bukan kita, orang lain, yang di hari pertama baca sampai 2 juz bisa, malam kedua atau hari kedua masih bisa, hari ketiga sudah mulai 2 juz kurang dikit, hari kelima sudah mulai itu 1 juz lebih dikit. Nah, tadi kurang dikit kan, sekarang 2 juz kurang dikit. Kalau tadi sekarang 1 juz lebih dikit. Selanjutnya di pekan berikutnya baca 1 juz, masih alhamdulillah. Tapi di malam-malam berikutnya lagi kadang-kadang cuma 3 halaman, kadang 4 lembar gitu ya, tergantung moodnya orang-orang, bukan kita. Kalau kita ini kan udah 20 juz, 55 juz, alhamdulillah. Subhanallah. Padahal saya coba ringan kok, ya. Asal kita konsisten setiap habis sholat fardu itu 1 juz aja. Dan itu nggak lama, 1 juz itu nggak lama. Ya, bisa lah itu, sehari aja ketahuan. Kalau konsisten. Setidaknya 2 waktu sholat lah kita ambil, ya. Selesai sholat kita baca 1 juz. Lumayan, sehari bisa 2 juz. Tapi yang mahal itu kan apa? Konsistensi memang. Yang mahal konsistensi. Jadi nggak gitu, para sahabat itu, baginda Rasul itu menjalani amaliyah Ramadan. Kian tua hari Ramadan itu kian semangat begitu. Maka didapatlah di 10 hari terakhir itu oleh kita riwayat-riwayat yang menjelaskan, katanya apa? Baginda Rasul beritikaf, kan gitu, ya. Kemudian itikafnya juga itikaf yang begini, istilah kata anak muda top markotop, kan itu. Masuk di subuh hari ke-20. Karena Aisyah yang menyebutkan itu, katanya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa, shallal fajr wa thumma dakhala mu'takafah. Atau kama qila fil hadits. Adalah baginda Rasul kalau mau itikaf, itu salat subuh, kemudian setelah itu baginda Rasul masuk ke tempat itikafnya. Itikaf idealnya malam keberapa mulai? Malam ke-21. Nah, disebutkan pada riwayat itu, katanya apa? Baginda Rasul salat subuh. Berarti subuhnya di hari keberapa? Subuhnya hari ke-20. Meskipun para ulama membahas masalah itu panjang. Ada yang menyebutkan nggak apa-apa masuk setelah maghrib, kan gitu ya. Tapi hadis itu menunjukkan bahwa baginda Rasul yang memulai i'tikafnya itu dari setelah selesai salat subuh hari ke-20. Kemudian salat subuh i'tikaf di tempat yang sangat khusus, di masjid. Itu. Dari mana itu kita tahu? Dari riwayat tadi itu. Adalah baginda Rasul kalau ia mau i'tikaf, beliau salat subuh. Salat subuh di mana? Baginda Rasul sudah barang pasti salat subuhnya di masjid, kan begitu. Kemudian disebutkan setelah itu baginda Rasul masuk ke tempat i'tikafnya. Berarti ada di mana tempat i'tikafnya itu? Di dalam masjid. Berarti tempatnya khusus, kan gitu. Kemudian tidak keluar dari masjid kecuali setelah selesai sholat subuh hari kedua, hari terakhir Ramadan. Langsung ke lapangan untuk melakukan sholat Idul Fitri. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu i'tikaf yang begini. Ustaz, ini kan saya cuti sudah diambilin, gitu kan. Biasanya i'tikafnya ya malamnya doang, gimana dong? Kalau sudah bicara tentang menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, kan katanya apa? Wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Mampunya segitu mau diapain? Jangan kepikiran sama kita karena mampunya segitu lebih baik gak usah, karena tidak bisa i'tikaf yang ideal, jangan. Kenapa? Karena dalam kaidah disebutkan apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Yang tidak mungkin diambil semua jangan ditinggalkan semua. Sanggupnya segitu ya sudah. Gitu. Maka didapatlah oleh kita riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang i'tikafnya baginda Rasul. Kemudian setelah itu didapat juga riwayat yang menjelaskan tentang apa?
riwayat-riwayat yang memotivasi kita agar kita semangat mencari apa? Mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gitu. Ini termasuk ya. Maka didapat juga oleh kita riwayat yang menyebutkan bahwa baginda Rasul mengoptimalkan malam hari Ramadan dengan apa katanya? Membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malam-malamnya, kemudian apa? Mengencangkan ikat pinggangnya. Ini menunjukkan bahwa 10 hari terakhir itu baginda Rasul benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai istri saja dijauhi gitu. Karena mengencangkan ikat pinggang itu kinayah, ya bahasa kiasan, meninggalkan istri untuk sementara. Gitu. Dan di Quran kan disebutkan wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau gauli mereka. Itu ya, istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Allah selalu berbaik sangka kepada hambanya. Wala tubasyiruhunna, jangan kau gauli mereka. Bukan wala tubasyiruha, jangan kau gauli dia. Tapi jangan kau gauli mereka. Berarti isinya isinya lebih dari satu istrinya. Yang jelas seperti itu ya, riwayat kita dapatkan tentang bahwa pada 10 hari terakhir itu baginda Rasul benar-benar fight gitu ya. Inilah puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Inilah riwayat yang luar biasa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Kenapa saya angkatkan riwayat ini untuk saya dan untuk kita semua, dengan satu harapan mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Karena ketika kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan, ini nikmat yang luar biasa besar. Nikmat yang luar biasa besar. Karena besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita putar ya ingatan kita ke belakang. Banyak dosa, banyak kelalaian gitu. Ketika disampaikan kita ke bulan Ramadan, kesempatan. Maka ketika kita dapatkan riwayat seperti ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa memotivasi kita agar kita berusaha untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik sepanjang hidup kita. Setidaknya sampai Ramadan ini. Kenapa demikian? Kenapa sepanjang hidup kita sampai Ramadan kali ini? Karena tidak ada jaminan kalau kita selepas keluar dari Ramadan ini dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Banyak jamaah pegawai Toyota yang tahun lalu masih bertemu dengan Ramadan dan tahun ini tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Betul kah betul? Iya. Saya sering baca di grup WA kan gitu. Tahu-tahu turut berduka cita ini ya. Saya kan cuma menambahkan doa kan gitu, Allahumma gfirlahu atau Allahumma gfirlah kan gitu ya. Yang menunjukkan bahwa kalau sudah bicara tentang ajal itu, betul kata Allah Subhanahu wa taala, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa maju meskipun sesaat, tidak bisa juga mundur meskipun sesaat. Oleh karena itu, riwayatnya adalah riwayat yang kita harapkan bisa memotivasi kita agar kita mengoptimalkan Ramadan ini sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar beruntung ya disampaikan kepada tujuan-tujuannya, dan andai pun kita tidak kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan berikut, kita tidak termasuk di antara mereka yang benar-benar menyesal karena telah diberikan kesempatan oleh Allah, namun demikian kita tidak mengoptimalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.